Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar setia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di sebuah flat tua peninggalan Belanda. Cerita ini bukan sekadar kisah horor, melainkan sebuah pengalaman hidup yang tak akan pernah dilupakan oleh para saksi yang mengalaminya. Mari kita simak dengan hati yang terbuka. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah mencekam ini. Malam itu, suara ketukan terdengar jelas. Duk, duk, duk. 3 kali. Pelan, tapi cukup keras untuk membuat semua orang yang sedang berkumpul di ruang tamu saling pandang dengan tatapan waspada. Om Bagas bangkit, melangkah pelan menuju pintu, dan membukanya perlahan. Kosong. Lorong panjang itu senyap. Tak ada siapapun, hanya bayangan temaram lampu yang menari di dinding. Ia mengerutkan dahi, menutup pintu, dan kembali duduk. Belum sempat percakapan mereka kembali hangat, suara itu terdengar lagi. Duk, duk, duk. Kali ini lebih cepat. Om Bagas berdiri lebih sigap, membuka pintu lebih cepat, tapi lorong itu tetap kosong. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih dingin. Ibu Sari menggigit bibirnya, berusaha menepis pikiran buruk yang mulai mengusik. Mungkin hanya anak kecil iseng, batinnya mencoba menenangkan diri. Gedung itu memang tua. Sejak awal mereka menginjakan kaki di sana, rasa ganjil sudah menyelimuti. Bangunan peninggalan Belanda dengan 3 lantai yang catnya mengelupas dan besi-besi berkarat di sudut-sudutnya berdiri membisu di balik rindangnya pepohonan taman tua. Flat mereka terletak di lantai paling atas, di ujung lorong yang sepi. Tangga sempit, lift barang yang mati, dan lorong panjang yang seolah tak berujung, semuanya menyambut dingin sejak hari pertama mereka datang. Tapi siapa yang menyangka di balik tembok tebal itu ada sesuatu yang mengintai, menunggu waktu untuk menunjukkan dirinya. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Kali ini mereka tidak hanya mendengar, tapi melihat. Seorang tukang nasi goreng yang mereka panggil dari balkon tiba-tiba mematung. Wajahnya pucat, lalu bergegas mendorong gerobaknya menjauh tanpa sepatah kata pun. Anehnya, malam berikutnya, seorang tukang sate melakukan hal yang sama. Mereka memanggil, tukang itu berhenti, menoleh ke atas, dan langsung lari berterbit-birit, seperti melihat sesuatu yang tak bisa diterima akal. Apa yang mereka lihat? Tak tahan dengan rasa penasaran, keesokan harinya, Tante Wina turun dan bertanya langsung pada tukang nasi goreng yang sedang lewat. Jawaban tukang itu membuat darah mereka seketika membeku. "Waktu saya lihat ke atas, Bu, di belakang ibu ada perempuan Belanda. Wajahnya pucat, matanya melotot ke saya. Saya takut, Bu, saya lari." Sejak itu, keluarga kecil ini mulai memahami bahwa mereka tidak sendirian di flat tua itu. Bukan sekedar ketukan pintu atau lorong kosong. Ada sesuatu yang menatap mereka, sesuatu yang telah lama menetap di sana dan kini terusik oleh kehadiran mereka. Namun, misteri itu belum sepenuhnya terungkap dan teror yang mereka alami baru saja dimulai. Namanya Bagas, pria berusia 40-an yang tenang dan dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam keluarga. Ia adalah seorang pegawai dinas yang baru saja dipindah tugaskan ke Kota B, kota besar yang penuh dengan sejarah peninggalan masa kolonial. Bersama istrinya, Sari, dan keponakannya yang masih duduk di bangku SMP, Endang, mereka memulai lembaran baru di kota itu. Tak hanya bertiga, mereka juga ditemani oleh Wina, adik perempuan Bagas yang masih lajang, dan seorang pembantu rumah tangga setia yang biasa dipanggil Mbok Na. Kepindahan mereka ke Kota B bukan tanpa alasan. Bagas harus segera menempati pos barunya, dan waktu mereka untuk mencari tempat tinggal sangat terbatas. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah flat tua, bangunan peninggalan Belanda yang berdiri kokoh, meski usia dan cuaca telah menggerus sebagian besar cat dan besinya. Flat itu berada di lantai 3, di ujung lorong yang sepi dan jarang dilewati orang. Bangunan itu memiliki ciri khas arsitektur Belanda dengan jendela-jendela besar dan pintu kayu yang kokoh. Lorong-lorongnya panjang, sunyi, dan setiap langkah kaki di atas lantai kayu tua selalu menimbulkan bunyi berderit yang menggema. Di sudut tangga,
Terdapat sebuah lift barang kecil yang sudah tidak berfungsi, dengan pintu besi berkarat yang menambah kesan suram pada gedung itu. Waktu itu mereka berpikir bahwa flat ini adalah pilihan terbaik. Selain karena biaya sewanya yang sangat terjangkau, lokasinya juga dekat dengan tempat kerja Bagas dan sekolah Endang. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan kondisi bangunan yang sudah tua, selama tempat itu cukup nyaman untuk ditinggali. Keluarga itu pun mulai menata hidup mereka di flat tersebut. Endang, gadis remaja berusia sekitar 15 tahun, penuh rasa ingin tahu dan memiliki keberanian yang kadang melebihi orang dewasa. Ia menyukai tempat-tempat baru, meski diam-diam, suasana gedung tua itu membuatnya sering merinding. Setiap kali melewati lift barang yang sudah lama tak berfungsi, ia selalu mempercepat langkahnya, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pintu besi yang menghitam. Ibu Sari, wanita paruh baya yang lembut, selalu berusaha menjaga keharmonisan keluarga di tengah segala kesibukan. Ia yang pertama kali menemukan sesuatu yang aneh di flat itu, sebuah lemari jati besar yang menempel pada dinding warisan dari penghuni lama. Saat membersihkan lemari itu, ia menemukan sebuah foto tua yang menampilkan seorang perempuan Belanda dalam peti mati. Wajahnya pucat dengan mata terpejam dan bunga yang tergeletak di dadanya. Sejak hari itu, perasaan tak nyaman mulai menghinggapi dirinya. Wina, adik Bagas, sering menghabiskan waktu bersama Sari, membantu mengurus rumah dan menemani Endang belajar. Ia pun mulai merasakan kejanggalan-kejanggalan kecil di flat itu. Dari suara langkah kaki di lorong yang seharusnya kosong, hingga pintu yang diketuk tanpa sebab. Dan ada Mbok Nah, sosok yang sudah dianggap keluarga sendiri. Ia orang yang sederhana dan setia, setiap pagi selalu menyiapkan teh hangat dan sarapan untuk mereka. Mbok Nah terbiasa bekerja tanpa banyak bicara, namun di balik sikapnya yang kalem, ia sebenarnya paling peka terhadap hal-hal gaib. Ia sering merasa ada sesuatu yang tak terlihat berkeliaran di sekitar mereka, meski ia selalu menyimpan kegelisahan itu sendiri. Kehidupan mereka di flat tua itu berjalan seperti biasa. Setiap pagi, Bagas berangkat kerja, Endang pergi ke sekolah, dan Sari bersama Wina mengurus rumah. Namun sejak kejadian ketukan pintu malam itu, semuanya perlahan berubah. Ada rasa was-was yang mulai tumbuh, rasa takut yang diam-diam mengintip dari balik keseharian mereka. Suara ketukan yang datang berulang, tukang nasi goreng dan tukang sate yang berlarian ketakutan, menjadi awal dari kisah panjang mereka bersama sosok misterius yang menghuni bangunan tua itu. Flat yang awalnya mereka anggap sebagai tempat berlindung, perlahan berubah menjadi ruang yang menyimpan rahasia kelam. Di balik dinding-dinding usangnya, ternyata ada kisah yang belum selesai, ada jiwa yang belum tenang, menunggu waktu untuk memperlihatkan diri sepenuhnya. Dan tanpa mereka sadari, keluarga ini telah menjadi bagian dari cerita itu. Hari-hari di flat tua itu awalnya masih bisa mereka jalani dengan tenang, meski sesekali bayang-bayang rasa takut menghampiri. Ketukan pintu yang misterius dan tukang-tukang yang berlari ketakutan dianggap mereka sebagai gangguan kecil yang mungkin bisa dijelaskan secara logis. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Hingga suatu pagi, sebuah peristiwa mengejutkan benar-benar mengguncang keseimbangan hidup mereka. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Matahari mulai mengintip dari celah jendela besar, menebar cahaya hangat ke dalam ruang tamu. Namun, tak ada aroma teh hangat atau suara langkah kaki Mbok Nah yang biasa sibuk menyiapkan sarapan. Sari yang baru saja bangun merasa ada yang janggal. Ia menoleh ke arah dapur yang kosong, lalu memanggil dengan suara cukup keras. "Mbok Nah, sudah pagi, Mbok." Tak ada sahutan. Endang yang hendak berangkat sekolah pun ikut memanggil. Biasanya, Mbok Nah sudah menyiapkan bekal untuknya, tapi kali ini dapur sunyi. Pintu kamar Mbok Nah diketuk, tapi tak ada jawaban dari dalam. Saat mereka membukanya perlahan, kamar itu kosong. Tempat tidur rapi, tapi Mbok Nah tak ada di sana. Bagas yang bersiap berangkat kerja mulai cemas. Ia bersama Sari dan Wina bergegas menyisir seluruh lantai, mencarinya hingga ke halaman belakang, tapi keberadaan Mbok Nah seperti menghilang begitu saja. Mereka mencoba bertanya kepada beberapa tetangga, berharap ada yang melihat Mbok Nah keluar, namun tak ada satupun yang mengetahui keberadaannya sejak subuh tadi. Ketika mereka menuruni tangga, mereka mendapati beberapa tetangga berkerumun di halaman, sebagian menunjuk ke arah atap bangunan.
Suara lirih dan bisik-bisik mulai terdengar hingga akhirnya Wina mendongakkan kepala dan melihat sosok yang membuatnya membeku seketika. Di atas genteng, Boknah duduk memeluk lutut sambil menangis tersedu-sedu. Tubuhnya gemetar, rambutnya berantakan, dan kakinya kotor seolah ia telah merangkak naik ke sana. Tanpa pikir panjang, Bagas segera naik untuk menjemputnya turun. Dengan susah payah, ia membujuk Boknah yang terus menangis tanpa henti. Setelah berhasil dibawa masuk ke dalam rumah, Sari mencoba menenangkan sambil memeluknya. "Kenapa, Mbok? Kenapa bisa ada di atas genteng?" tanya Sari dengan suara lembut. Sambil terisak, Boknah hanya menjawab lirih, "Saya tidak tahu, Bu. Saya tidur seperti biasa. Saya bangun, saya sudah ada di atas sana. Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak tahu." Suasana rumah seketika berubah menjadi tegang dan mencekam. Peristiwa ini bukan lagi gangguan kecil yang bisa diabaikan. Bagi mereka, peristiwa ini adalah isyarat bahwa ada sesuatu yang benar-benar berbahaya di dalam flat tua itu. Sejak saat itu, Boknah memutuskan untuk berhenti bekerja. Ia pamit pulang ke kampung halaman, meninggalkan keluarga itu dengan hati yang berat dan penuh ketakutan. Ia tidak sanggup lagi tinggal di tempat itu, tidak sanggup lagi menjadi saksi dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Kepergian Boknah membuat rumah itu terasa lebih sunyi, dan sejak hari itu, rasa nyaman yang sempat mereka rasakan perlahan menghilang. Mereka mulai menyadari bahwa kehadiran mereka di flat itu bukan hanya sekedar menempati ruang kosong, tetapi mereka telah mengusik sesuatu yang sudah lama menunggu untuk menunjukkan dirinya. Peristiwa itulah yang menjadi awal dari teror panjang yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sejak kepergian Boknah, suasana di flat tua itu berubah drastis. Kehangatan pagi berganti menjadi kecanggungan. Tawa yang biasa terdengar saat sarapan perlahan menghilang, digantikan dengan kecemasan yang mengendap dalam diam. Bagas mencoba meyakinkan keluarganya untuk tetap bertahan. Ia bersikeras bahwa kejadian dengan Boknah hanyalah kebetulan. Mungkin semacam fenomena tidur berjalan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Rasa was-was semakin terasa ketika malam-malam berikutnya, suara ketukan itu kembali datang. Kali ini bukan hanya di pintu flat mereka, tetapi juga di jendela, bahkan di dinding kamar tidur Endang. Kadang terdengar seperti orang yang berlari kecil melintasi lorong, namun ketika Bagas membuka pintu untuk memeriksa, lorong itu tetap kosong, sunyi, seolah semua suara itu hanyalah ilusi. Endang mulai sering terjaga hingga larut malam. Ia merasa selalu diawasi, terlebih ketika melewati lift barang yang sudah tak berfungsi itu. Setiap ia menuruni tangga, bayangan seperti sosok perempuan bergaun putih pucat selalu muncul di ujung matanya. Tak pernah jelas, hanya sekelebat, namun cukup membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Suatu pagi ketika matahari belum sepenuhnya terbit, Endang berencana jogging di taman dekat flat. Ia menuruni tangga pelan, dan tanpa sadar, ia melewati lift barang yang pintunya sedikit terbuka. Ia mempercepat langkah, namun dari sudut matanya, ia menangkap bayangan seseorang keluar dari flat kosong di sebelah tangga. Langkah itu mengikuti Endang menuruni tangga, namun ketika ia menoleh dengan degup jantung yang menggila, tak ada siapapun di sana. Tapi ia yakin ada sesuatu yang mengikutinya turun. Endang menceritakan hal itu pada ibunya. Sari yang semula mencoba tegar mulai merasa ada yang tidak beres. Ia pun mencari tahu dari beberapa tetangga yang tinggal di lantai bawah. Dari bisik-bisik warga, ia mendapat kabar bahwa flat di sebelah tangga itu sudah lama kosong. 5 tahun lebih tak pernah ada yang menempati. Banyak yang percaya flat itu dihuni oleh penghuni lama yang tak suka diganggu. Sari mulai menghubungkan kejadian-kejadian aneh dengan foto tua yang ia temukan di lemari jati pada hari pertama mereka pindah. Wajah perempuan Belanda dalam foto itu terus membayanginya. Ia merasa pernah melihatnya, dalam mimpinya, dalam samar-samar penampakan di lorong, bahkan dalam bisikan yang ia dengar saat terlelap di malam-malam sunyi. Puncak kegelisahan mereka datang ketika pada suatu malam, Sari terbangun dari tidurnya. Antara sadar dan tidak, ia mendengar suara tangisan lirih dari pojok kamar. Ketika matanya perlahan terbuka, ia melihat seorang perempuan jongkok membelakangi dirinya, menutup telinganya, dan menangis terseduh-seduh. Rambutnya pirang,
gaunnya lusuh, dan dari tubuhnya terpancar kesedihan yang dalam. Saat Sari memanggil pelan, perempuan itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya sembab, makeupnya berantakan seperti meleleh bersama air mata. Tapi yang paling menakutkan adalah tatapannya, tajam, marah, dan penuh benci. Perempuan itu berbisik lirih dengan suara serak, "Pergi, pergi dari sini." Sari tersentak, menyalakan lampu, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Ia langsung membangunkan Bagas, Wina, dan Endang, menceritakan apa yang ia alami. Sari yakin sosok itu adalah sosok yang sama dalam foto jenazah yang ia temukan di lemari tua. Sejak malam itu, teror semakin menjadi-jadi. Ketukan pintu semakin sering. Kadang terdengar seperti orang yang mencoba mendobrak. Suara langkah kaki di lorong terdengar berlari-lari kecil. Kadang berhenti tepat di depan pintu mereka. Beberapa kali mereka mendengar suara bayi menangis dari arah tangga. Dan pada satu malam, Endang menyaksikan sendiri sebuah sosok kecil merangkak menuju dirinya. Bayi itu gosong, tubuhnya hitam legam seperti terbakar, merangkak pelan sambil terus menangis. Endang ketakutan, berlari menutup pintu balkon, tapi suara tangisan itu masih terdengar, diikuti dengan bunyi cakaran pelan di pintu. Seperti tangan kecil yang mencoba masuk. Kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Suatu sore, Endang dan sepupunya bermain boneka tangan di ruang tengah. Boneka itu sederhana, tidak memiliki baterai atau alat mekanik apapun. Mereka tertawa, bercanda, hingga tiba-tiba boneka itu tertawa sendiri. Suaranya nyaring, tidak berasal dari siapapun. Mereka berdua melempar boneka itu dan berlari ke kamar, menangis histeris. Bagas yang mulai khawatir memutuskan untuk memanggil seorang orang pintar. Ia berharap mungkin ada cara untuk mengusir gangguan yang selama ini mengusik mereka. Orang pintar itu datang, membawa air doka dan berbagai perlengkapan ritual, mencoba membersihkan aura negatif di flat tersebut. Namun setelah itu, gangguan tak sepenuhnya hilang. Malam-malam mereka tetap dihantui ketukan pintu misterius, suara perempuan menangis di lorong, dan langkah kaki yang seolah mondar-mandir tanpa wujud. Puncaknya terjadi ketika mereka memasuki bulan Ramadan. Dalam sebuah malam tarawih yang mereka laksanakan sendiri di dalam flat, gangguan mencapai tingkat yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Rumah bergetar hebat seolah sedang diguncang gempa. Lemari bergetar, meja bergeser, dan helm yang berada di atas lemari jatuh tepat mengenai kepala imam sholat, sepupu Endang. Suara tangisan kesakitan terdengar dari arah kamar mandi, namun mereka memaksakan diri untuk menyelesaikan sholat tarawih itu hingga akhir. Setelah malam itu, keanehan mulai mereda. Seolah sosok yang selama ini mengganggu mereka tak lagi menunjukkan diri. Namun ketakutan sudah terlanjur berakar dalam hati mereka. Bagas akhirnya memutuskan, sudah cukup. Ia tak ingin keluarganya terus-menerus hidup dalam bayang-bayang teror yang tak kasat mata. Keputusan untuk pindah semakin bulat. Flat itu bukan lagi rumah. Ia telah menjadi labirin ketakutan yang tak memberi mereka kedamaian. Keputusan untuk meninggalkan flat tua itu sebenarnya sudah bulat. Namun, mereka tidak bisa serta-merta pergi. Ada waktu tunggu sebelum proses kepindahan selesai, dan selama menunggu hari itu tiba, mereka tetap tinggal di sana, meski setiap malam dihantui rasa was-was yang tak pernah hilang. Di hari-hari terakhir mereka di flat itu, teror justru semakin menggila, seolah sosok yang selama ini mengganggu mereka tahu bahwa waktunya hampir habis, dan ia tak ingin mereka pergi begitu saja. Malam itu, suasana terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin. Angin malam bertiup kencang hingga jendela bergetar. Bagas, Sari, Wina, dan Endang berkumpul di ruang tengah, mencoba menguatkan diri. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Ada firasat buruk yang menghantui mereka sejak sore. Endang yang duduk bersandar di sofa tiba-tiba mendengar langkah kaki di lorong. Suara itu pelan, namun jelas semakin dekat. Tok, tok, tok. Ketukang itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih menuntut. Bagas berdiri, mencoba memberanikan diri membuka pintu. Namun seperti biasa, lorong itu kosong. Ketika Bagas menutup pintu dan kembali duduk, lampu di ruang tengah tiba-tiba padam. Suasana seketika gelap gulita, hanya tersisa suara napas mereka yang mulai memburu.
Dari kejauhan, terdengar isakan pelan, tangisan perempuan. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Tangisan itu bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam flat mereka. Tok, tok, tok. Suara ketukan berpindah, kini terdengar dari jendela. Padahal mereka tinggal di lantai 3, mustahil ada yang bisa mengetuk dari luar. Endang berlari memeluk ibunya, tubuhnya gemetar. Wina menahan napas, sementara Bagas perlahan berjalan ke arah jendela. Dengan tangan bergetar, ia membuka tirai. Gelap, tapi di kaca itu ia melihat pantulan yang membuat darahnya membeku. Di belakangnya, berdiri sosok perempuan bergaun putih dengan wajah pucat dan mata melotot penuh kebencian. Rambut pirangnya tergerai, gaunnya lusuh dan kotor, dan ia mengangkat tangannya perlahan menunjuk tepat ke arah Bagas. "Pergi, pergi," bisik suara itu di telinga Bagas, meski sosoknya berdiri jauh di belakang. Bagas membalikkan badan dengan cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap kaca. Pantulan itu juga telah menghilang. Namun, teror belum berakhir. Dari dapur terdengar suara piring pecah dan suara langkah kaki yang berlari kecil. Ketukan pintu berpindah, kini terdengar dari kamar mandi, dari pintu kamar, bahkan dari balik lemari jati besar yang sejak awal telah menjadi saksi bisu kehadiran mereka. Tiba-tiba, pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Foto jenazah perempuan Belanda yang dahulu Sari temukan kini terjatuh ke lantai. Tanpa angin, tanpa alasan, lemari itu berguncang hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Bagas mencoba menutup lemari itu, namun tangannya terasa berat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Sementara itu, Endang melihat bayangan kecil merangkak cepat menuju arahnya. Bayi gosong itu muncul lagi, lebih dekat, lebih nyata. Tangannya yang kecil menggapai-gapai, suaranya menangis semakin keras, namun mata itu kosong dan hitam. "Bu, itu lagi, bayinya lagi!" jerit Endang histeris sambil berlari memeluk ibunya. Sari dan Wina panik. Mereka mencoba menenangkan Endang, namun suara ketukan itu terus berpindah dengan cepat menghantui setiap sudut ruangan. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba mereka mendengar suara pintu kamar terbuka dengan keras. Bagas berlari menuju kamar, dan di sana, di pojok ruangan, sosok perempuan itu muncul, jongkok, menangis, wajahnya penuh luka, make-upnya berantakan, dan kali ini matanya menatap tajam ke arah Bagas. "Pergi, ini tempatku," desisnya dengan suara serak dan dingin. Bagas melangkah mundur. Namun perempuan itu berdiri perlahan, matanya membara. Tiba-tiba, tubuhnya berlari ke arah Bagas dengan kecepatan tak wajar. Dalam ketakutan yang memuncak, Bagas menutup mata dan berteriak memanggil istrinya. "Sari, ambil air doa itu, cepat!" Sari bergegas mengambil air doa yang dahulu diberikan oleh orang pintar. Tanpa berpikir panjang, Bagas mempercikan air itu ke arah sosok perempuan tersebut. Teriakan melengking memenuhi ruangan. Sosok itu tampak seperti terbakar, wajahnya memudar dan perlahan-lahan menghilang dalam kepulan asap tipis. Namun belum sempat mereka menarik napas, suara tangisan bayi itu terdengar lagi, kini jauh lebih dekat, diikuti dengan suara bisikan dari arah lemari. "Kalian belum boleh pergi." Lemari itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara keras, dan flat kembali sunyi. Malam itu, mereka tidak tidur. Semua berkumpul dalam ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Meskipun sosok perempuan itu seolah telah terusir, mereka sadar tempat ini tidak pernah benar-benar menerima mereka. Malam itu menjadi puncak ketegangan saat mereka benar-benar menyadari bahwa mereka sudah terlalu lama bertahan, dan flat tua itu tak pernah menginginkan mereka menetap. Sejak malam penuh teror itu, suasana di flat tua semakin berubah. Bukan menjadi tenang, tapi menjadi ganjil. Suara-suara yang biasanya mengganggu, seperti ketukan di pintu dan tangisan bayi, perlahan mulai menghilang. Tidak ada lagi langkah kaki yang berlari-lari di lorong. Tidak terdengar lagi suara perempuan menangis dari kamar mandi. Seperti ada sesuatu yang sudah selesai, namun juga terasa seperti menunggu.
Bagas, Sari, Wina, dan Endang tidak lagi merasa nyaman berada di flat itu, meski gangguan fisik yang mereka alami perlahan mereda. Bukan karena flat itu sudah benar-benar bersih, melainkan karena mereka tahu ada batas antara keberanian dan kebodohan. Dan mereka telah terlalu lama bertahan di tempat yang tak ingin mereka huni. Beberapa hari setelah kejadian klimaks itu, keluarga Bagas mempercepat rencana kepindahan. Mereka membereskan barang dengan tergesa, berusaha meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Tidak ada waktu lagi untuk menunda, tidak ada lagi rasa penasaran yang perlu mereka jawab. Semua tanda sudah jelas, flat itu memang bukan tempat yang seharusnya mereka tinggali. Mereka memanggil pemilik flat, memberitahukan bahwa mereka akan segera meninggalkan tempat itu, bahkan bersedia melepaskan sisa masa sewa. Pemilik flat hanya terdiam, seperti sudah terlalu sering mendengar cerita serupa. Dengan nada datar, ia hanya berkata, "Sudah banyak yang pergi dengan cara terburu-buru seperti kalian." Bagas tidak menjawab. Ia hanya melemparkan pandangan dingin dan melanjutkan mengemas barang. Mereka tidak mau lagi memperpanjang urusan dengan bangunan tua itu. Mereka tahu, meski tubuh mereka akan segera pergi, tapi jejak langkah mereka telah tertinggal di tempat itu. Dan entah mungkin apa yang menghuni flat itu masih mengingat mereka. Hari perpindahan pun tiba. Mereka meninggalkan flat itu saat matahari baru mulai naik. Bagas membawa barang terakhir, menutup pintu flat perlahan, dan menguncinya. Ia menatap lorong panjang untuk terakhir kalinya, lalu menunduk dan berjalan pergi. Setibanya di tempat tinggal baru yang lebih sederhana, namun terasa hangat, keluarga itu berusaha memulai hidup kembali. Namun tidak mudah. Sari masih sering terbangun di tengah malam, seolah mendengar suara ketukan yang samar. Endang masih teringat jelas wajah bayi gosong yang merangkak ke arahnya. Wina masih sering terdiam di ruang tamu, tatapannya kosong menatap lantai. Mereka semua mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu telah berakhir. Tapi kejadian itu meninggalkan bekas. Bekas yang tak kasat mata, tapi membekas dalam ingatan. Seperti luka yang perlahan mengering, tapi tetap meninggalkan jejak. Beberapa waktu kemudian, mereka mendengar kabar bahwa flat tua yang pernah mereka tempati telah digusur. Bangunan itu dirobohkan untuk dibangun gedung baru. Bagi sebagian orang, kabar itu mungkin tak berarti apa-apa. Tapi bagi keluarga Bagas, kabar itu seperti menutup satu bab yang berat dalam hidup mereka. Seolah menandakan bahwa rumah itu dan semua kenangan buruk di dalamnya akhirnya benar-benar selesai. Namun dalam hati kecil mereka, masih ada pertanyaan yang menggantung. Benarkah semuanya sudah selesai? Ataukah sosok itu hanya pindah ke tempat lain, menunggu penghuni berikutnya yang akan tanpa sadar melangkah ke dalam wilayahnya? Bagas dan keluarganya memilih untuk tidak mencari tahu jawabannya. Bagi mereka, cukup. Mereka hanya ingin hidup tenang, menjauh dari segala bentuk misteri yang tak pernah mereka undang sejak awal. Dan meski waktu terus berjalan, kisah mereka tetap hidup dalam ingatan, menjadi cerita yang perlahan diwariskan dari mulut ke mulut tentang sebuah flat tua yang pernah dihuni oleh lebih dari sekedar manusia. Tahun-tahun berlalu. Bagas, Sari, Wina, dan Endang perlahan membangun kehidupan baru di tempat tinggal yang berbeda. Mereka tidak lagi membicarakan flat tua itu, seolah sepakat bahwa kenangan tentang tempat itu cukup disimpan di dalam hati, tidak perlu diungkit, tidak perlu diulang. Mereka percaya, semakin sering dibicarakan, semakin besar peluang kenangan itu kembali membayangi mereka. Endang tumbuh dewasa. Ia melanjutkan sekolah, bekerja, dan membentuk hidupnya sendiri. Namun, ada satu hal yang tak pernah benar-benar hilang. Rasa waspada yang muncul setiap ia mendengar suara ketukan di malam hari, atau ketika tanpa sengaja mendengar suara tangisan perempuan yang samar. Meski ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi, hatinya tahu ada bagian dari masa lalunya yang terus mengikuti. Suatu ketika, dalam perjalanan ke sebuah pameran sejarah kolonial di pusat kota, Endang menemukan sesuatu yang menggetarkan dadanya. Ia berdiri lama di depan sebuah foto tua yang dipajang di sudut ruangan. Foto itu menunjukkan suasana pemakaman pada masa penjajahan Belanda. Wajah dalam foto itu, seorang perempuan Belanda yang terbaring dalam peti mati dengan bunga di tangannya. Begitu familiar. Endang membeku. Itulah wajah yang pernah dilihat ibunya di dalam lemari jati. Itulah wajah yang selama ini menghantui mereka.
Yang membuatnya lebih terkejut, di bawah foto itu tertera keterangan. Nonik Elisabeth van der Merwe meninggal secara tragis di flat pegawai Hindia Belanda, bangunan yang kini telah dirobohkan. Flat yang disebutkan di deskripsi itu adalah flat tempat keluarganya pernah tinggal. Flat yang telah lama rata dengan tanah, namun rupanya menyimpan sejarah yang lebih kelam dari yang mereka bayangkan. Endang berusaha menahan napasnya yang mulai sesak. Ia mencoba mengalihkan pandangan, namun matanya kembali tertarik pada sebuah catatan kecil di samping foto itu. Menurut catatan warga kolonial, Nonik Elisabeth sering terlihat berjalan di lorong flat dan menangis sendirian setelah kematiannya. Banyak yang percaya arwahnya belum tenang dan sering menampakkan diri kepada penghuni baru yang menduduki flat tersebut. Endang mundur perlahan, menelan kenyataan pahit bahwa keluarga mereka bukanlah korban pertama. Mungkin juga bukan yang terakhir. Sejak hari itu, rasa penasaran yang selama ini dipendam seolah menemukan jawabannya. Tapi jawaban itu justru membangkitkan pertanyaan baru. Jika flatnya telah dirobohkan, kemana perginya sosok itu? Apakah ia menghilang bersama reruntuhan bangunan itu? Atau justru pindah, menunggu di tempat lain, menanti penghuni berikutnya yang tanpa sengaja masuk ke dalam lingkaran kisahnya? Endang memilih untuk tidak mencari tahu. Beberapa pintu memang sebaiknya tetap tertutup. Beberapa kenangan memang tidak perlu dibuka kembali. Dan sejak malam itu, setiap kali terdengar suara ketukan samar di jendela rumah barunya, Endang tak pernah lagi berani membuka tirai dan melihat keluar. Ia hanya menunduk, berdoa dalam hati, dan berharap semoga suara itu bukan untuknya. Namun jauh di sudut hatinya, ia tahu beberapa suara memang selalu datang untuk mengingatkan bahwa mereka tak pernah benar-benar sendiri. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua agar senantiasa berhati-hati ketika menempati tempat yang asing. Jangan mudah meremehkan tanda-tanda yang mungkin muncul di sekitar kita. Jika suatu hari mendengar ketukan yang tak diketahui sumbernya, mungkin sebaiknya jangan buru-buru membuka pintu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.